Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @agil_r_saputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Marni Wongso Legenda Hantu Desa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Marni Wongso 4. Tak terasa sore menjelang, keluarga Mbak Narti dari kampung seberang yang mendapat kabar itu pun datang, dan atas saran dari Pak Lurah, Mbak Narti akan dibawa kembali pulang ke tempat asalnya di desa seberang. Namun entahlah, sepertinya pikiran Mbak Narti sudah mulai terganggu. Ia bersikeras menolak keluar dari rumahnya dan berkata bahwa Pak Sobari, suaminya yang sudah meninggal itu, akan pulang. Ora, Kang Bari ki wes janji bakalan mulih. Tidak, Kang Bari itu sudah berjanji akan pulang. Sentak Mbak Narti yang memberontak ketika ingin dinaikkan ke atas sedelman oleh keluarganya. Istighfar yu, sing ikhlas, Kang Bari kuwi wes raono yu. Istighfar Mbak, yang ikhlas. Kang Bari itu sudah meninggal Mbak, kata adik Mbak Narti. Mati? Plak, ojo ngawur kue nek omong. Kakangmu kuwi mung ge ono keperluan. Deke wis janji bakalan mulih. Pokoke aku meh nunggu Kang Bari. Mati? Plak, jangan ngawur kamu ya kalau bicara. Kakakmu itu cuma sedang ada keperluan saja. Dia sudah berjanji akan pulang. Pokoknya saya akan menunggu Kang Bari, sentak Mbak Narti sambil menampar pipi adik kandungnya itu. Kejadian itu disaksikan oleh banyak warga yang sedari tadi memang sudah berkumpul, dan tentu saja semua orang tercengang dengan perkataan Mbak Narti itu yang tiba-tiba saja sepertinya kehilangan kewarasannya. Apakah ini juga ulah Marni Wongso, lelembut yang tadi pagi sempat merasukinya? Atau memang Mbak Narti saja yang terlalu jauh tenggelam dalam kehilangannya? Entahlah, yang jelas Mbak Narti kala itu tetap kekeh bahwa suaminya yang sudah meninggal itu akan pulang. Sampai pada akhirnya seiring hari yang semakin petang dan ditambah langit yang saat itu tampak mendung atas masukan dari para warga, keluarga Mbak Narti disarankan agar menginap saja malam ini dan membawa Mbak Narti pulang keesokan harinya saja. Karena dengan keadaan Mbak Narti yang seperti itu, sangat tak memungkinkan mereka jika pulang sore ini juga. Apalagi di perjalanan mereka pasti bertemu malam dan hujan. Sebenarnya sedari awal setelah Pak Sobari meninggal, Mbak Narti memang akan diboyong pulang ke tempat asalnya oleh keluarganya. Nunggu 40 harian dulu, kata keluarganya. Tapi karena kejadian ini, mungkin rencana itu akan dipercepat. Pun sakniki mang nginep riyen mawon, mangke dalu ben kula kalih lare-lare sing nunggoni teng mriki. Nek dipaksa kundur sakniki, mangke nek teng margi wonten napa-napa malah susah. Yunarti mang ditenangke riyen mawon. Mestine pun mireng toh kahanan desa niki sik kados napa? Sudah, sekarang jenengan menginap dulu saja. Nanti malam biar saya sama teman-teman yang ikut menunggu di sini. Kalau dipaksa pulang sekarang, takutnya kalau nanti di jalan terjadi apa-apa malah susah. Panjenengan sudah tahu kan keadaan desa ini sedang seperti apa? Kata Nyoto kepada keluarga Mbak Narti sore itu. Pihak keluarga Mbak Narti sempat enggan untuk menginap dan tetap ingin memaksa membawa Mbak Narti keluar dari desa ini. Namun di sini Mbah Mandur, salah satu sesepuh yang kebetulan juga ada di situ, segera membujuk mereka untuk tetap bertahan semalam saja dengan alasan yang cukup masuk akal. Desa Dukuh Atas ini dikelilingi oleh persil atau kebun-kebun yang luas. Untuk masuk dan keluar dari desa ini saja, kita semua harus melewati alas pula
Hutan rimbun tanpa penerangan. Kalau keluarga Mbak Narti tetap memaksa keluar sekarang dan hanya menggunakan delman, dipastikan mereka akan bertemu malam di jalan. Apalagi sepertinya akan juga turun hujan, dilihat dari guntur dan kilat yang sudah berkelip di langit. Begitu sekira jelas Mbah Mandur kepada keluarga Mbak Narti yang akhirnya membuat mereka sedikit berpikir ulang untuk keluar dari desa ini. "Nggih Mas, nuwun sewu, samare mangke nek Mbak Narti kelebon malih kados wau malah repot toh?" "Iya Mas, mohon maaf. Takutnya kalau nanti Mbak Narti kerasukan lagi seperti tadi kan malah repot," sambar Lek Sukri di sela penjelasan dari Mbah Mandur. Hingga keluarga Mbak Narti pun menurut untuk menginap malam ini, dengan catatan harus ada warga yang siaga menunggui mereka di rumah mendiang Pak Sobari itu. "Nggih, nek niku mesti Bu. Mangkeh dokare kula sing bayar sewane. Ben Pak Kusire kalih jarane tilem teng griyane Mas Nyoto. Caket mriku niku kok sing ngombo." "Iya, kalau itu pasti Bu. Nanti untuk delmanya biar saya yang membayar sewanya, nanti untuk Pak Kusirnya beserta delmanya biar tidur dan ditempatkan di rumahnya Mas Nyoto yang dekat situ dan luas," kata Pak Lurah seraya memberikan 10 keping uang logam Rp5 kepada Pak Kusir yang sedari tadi terlihat plonga-plongo menyaksikan perdebatan itu. "Cukup tokang, 50 gelo, nginep sewengi dokare." "Cukup tokang, Rp50, dilmanmu menginap semalam?" tanya Pak Lurah kepada Pak Kusir. "Wah, nggih luwih saking cekap Pak Lurah. Saged damel nggatos sepatu niki malah. Hehehe." "Wah, ya lebih dari cukup ini Pak Lurah, bisa buat ganti sepatu ini malah. Hehehe," jawab Pak Kusir yang seketika tersenyum semeringah. Singkat cerita, petang pun tiba. Selepas isya sesuai janji, rumah mendiang Pak Sobari kini sudah dipenuhi oleh banyak warga yang hendak menemani keluarga Mbak Narti yang bermalam. Di teras rumah tampak Pak Lurah, Pak Care, beberapa warga, termasuk Pak Kusir dan 7 orang terpilih itu yang kini tengah duduk bersama. "Lapan jenengan mangkeh nyari pundi Mas Lurah?" "Lapan jenengan nanti bermalam di mana Mas Lurah?" tanya Lek Kantong waktu itu. "Wonten griyonipun Pak Care Mas." "Di rumahnya Pak Care Mas," jawab Pak Lurah dengan nada yang sedikit gelisah. Pak Lurah sepertinya mulai pusing memikirkan salah satu dusunnya ini yang tak juga keluar dari permasalahan yang pelik ini. Bagaimana bisa keluar? Lawang menjelaskan seperti apa rupa dari masalah ini saja, mereka tidak bisa. Ditambah lagi dengan ungkapan para warga yang takut dengan akan datangnya Pak Gebluk di desa ini, sampai membuat Pak Lurah menawarkan program bedol desa untuk desa Dukuh Atas ini jika nanti hal terburuk mulai terjadi. "Nopo ajeng bedol desa? Nek sami purun, minjang kula usulaken teng kabupaten. Apa mau bedol desa? Kalau semua berkenan dan setuju, besok saya usulkan ke kabupaten," tawar Pak Lurah kepada para warga yang berkumpul dengannya waktu itu. Bedol desa adalah sebuah upaya pemindahan seluruh penghuni desa ke tempat lain. Hal itu cukup lazim dilakukan di era tahun 70 hingga 80-an, yang biasanya didasari oleh alasan alam dan ekonomi, salah satunya seperti tanah yang kurang subur ataupun adanya keperluan pembangunan oleh negara di tanah desa tersebut, sehingga mengharuskan para penduduk untuk pindah. Tapi apakah bisa bedol desa ini dilakukan dengan alasan gangguan lelembut? Begitu sekira warga yang bertanya balik kepada Pak Lurah. Hingga obrolan mereka pun teralihkan oleh Mbak Narti yang keluar membawakan minuman, membuat semua orang menatap heran kepadanya. Pada awalnya Mbak Narti memang tampak biasa saja, tersenyum ramah menawarkan minuman hangat dengan teko yang ia bawa dan meletakkannya, hingga akhirnya sebuah kalimat terucap dari mulutnya yang seketika membuat semua orang yang berkumpul di rumahnya itu bergidik ngeri. "Mangke nek Kang Bari wangsul dipenging nggih, ampun kesesok kesah. Biasane mboten ngantos tengah wengi dhek sok empun wangsul. Nanti kalau Kang Bari pulang, tolong sampaikan ya, jangan buru-buru pergi. Biasanya tidak sampai tengah malam dia sudah pulang," ucap Mbak Narti sambil sedikit tersenyum, seraya berjalan masuk kembali ke dalam rumahnya. Semua orang terdiam mendengar perkataan Mbak Narti itu. Mereka tampak saling pandang dengan otaknya masing-masing yang sepertinya masih mencerna apakah barusan mereka tidak salah mendengarnya.
Mengko acarane piye Pak Kaum? Nanti acaranya bagaimana Pak Kaum? Tanya Pak Carik kepada Ustadz Sukar, mencoba mengalihkan suasana. Yo koyo biasa nih Mas, keliling. Ya seperti biasanya Mas, keliling, jawab Ustadz Sukar dengan sedikit terbata. Dan seperti yang sudah diperkirakan, hujan pun turun dengan rintiknya yang tak begitu deras, membuat suasana malam itu menjadi semakin dingin. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Ini adalah waktunya untuk melakukan ritual itu. Nyoto pun berjalan pulang ke rumahnya untuk mengambil bejana keramatnya. "Sek tak bali sedelok, jupuk barangi. Saya pulang sebentar ya untuk mengambil barang itu," kata Nyoto kepada orang-orang seraya bangkit dan berjalan ke rumahnya yang memang cukup dekat itu. "Kulo nek tumut ndak angsal, apakah boleh saya ikut?" kata Pak Lurah kepada Ustadz Sukar tiba-tiba beberapa saat setelah Nyoto berjalan pergi. Ustadz Sukar terdiam sejenak menoleh ke arah Lek Sukri dan Mas Panggih yang kebetulan duduk paling dekat dengannya. "Saestu niku Mas Lurah? Beneran itu Pak Lurah?" sambar Mas Panggih kini yang langsung dijawab oleh Pak Lurah dengan cukup serius. "Nggih saestu Mas, bukannya kalau semakin banyak orang akan semakin baik," kata Pak Lurah berpendapat yang segera disusul oleh semua orang yang berkumpul di situ. "Leres niku Mas Lurah?" "Benar itu," kata para warga yang sepertinya juga ingin ikut dalam ritual ini. "Nanging nek do melu kabeh, terus sing jogo kene sopo?" "Tapi kalau semua ikutan, terus yang menjaga di sini siapa?" tanya Lek Sukri kini. Yang bersamaan dengan itu, Nyoto sudah kembali dengan membawa bejana keramatnya. "Arep do melu kabeh iki Mas. Mau pada ikut semua ini Mas," kata Ustadz Sukar kepada Nyoto yang baru saja kembali. "Cocok kuwi. Dewe dadi luwih mantep, nanging dibagi ojo kabeh, kudu ono sing jaga ning kene." "Cocok itu, kita jadi lebih mantap. Tapi dibagi ya, jangan semua. Harus ada beberapa orang yang jaga di sini," kata Nyoto kala itu. Dan dibagilah mereka menjadi 2 kelompok. Sebagian berada di rumah Pak Sobari dan sisanya bersama 7 orang terpilih itu, termasuk Pak Lurah dan Pak Carik yang akhirnya ikut melakukan ritual ini. Rombongan kedua itu pun mulai berjalan pergi dari rumah Pak Sobari, menerobos hujan yang masih rintik untuk melakukan ritual yang masih mereka yakini sebagai pelemah terhadap lelembut Marni Wongso itu. Titik demi titik pun mereka lewati dengan lancar tanpa kendala. Meski hujan membuat ritual malam ini dilakukan dengan sedikit terburu, tapi karena cukup banyaknya orang yang ikut, membuat perjalanan ritual ini terasa jauh lebih mudah daripada malam yang sebelumnya. "Wis rampung iki? Apakah ini sudah selesai?" tanya Pak Carik terkhusus kepada 7 orang terpilih itu saat mereka selesai dengan ritual di titik batas ketiga. "Durung Pak Carik, isih sak panggon maneh. Ayo dhewe rada cepet, ben ora kesuwen le kudanan." "Belum Pak Carik, masih ada 1 tempat lagi. Ayo agak cepat agar kita tak terlalu lama kena hujan," jawab Nyoto seraya mengajak rombongan itu kembali berjalan. Namun baru beberapa detik saja Nyoto menutup mulutnya, terdengarlah suara kentungan yang sepertinya berasal dari dalam desa. "Tung tung tung, tung tung tung." "Shh," Pak Lurah berisyarat agar mereka mencermati suara kentungan itu agar tahu tanda apa yang suara itu sampaikan. "Tung tung tung, tung tung tung." Terdengar 3 kali ketukan berjeda, yang seketika membuat semua orang tersentak. "Waduh, Rajapati, sopo kae sing mati? Waduh, Rajapati, siapa itu yang meninggal?" ucap orang-orang yang langsung paham dengan arti pesan dari kentungan itu. Mereka pun segera berjalan dan mempercepat langkahnya untuk menghampiri sumber dari suara kentungan itu. Tapi anehnya ketika mereka sudah mulai masuk permukiman dan merasa sudah dekat dengan suara itu, tiba-tiba suara kentungan itu seperti berpindah ke sisi tempat yang lain. Awalnya tanpa curiga mereka terus mengikuti sumber suara itu yang lagi-lagi sudah berpindah untuk ketiga kalinya. Sampai akhirnya di sini mereka pun mulai sadar dengan kejanggalan ini. "Wah, dewe koyone lagi dikawek ke. Wah, sepertinya kita sedang dipermainkan," ucap Lek Kantong.
Dan bersamaan dengan itu, suara kentungan pertanda kematian itu kembali muncul untuk keempat kalinya, dan kali ini suaranya terdengar sangat dekat seperti di depan mereka. Tung, tung, tung. Suara itu terdengar jelas dari arah depan rombongan itu, semakin dan semakin dekat. Hingga terlihatlah sebuah perawakan yang tak pernah mereka harapkan. Kini berdiri di depan dengan posisi membelakangi mereka semua. Ya, inilah Marni Wongso. Semua orang terpaku, terlebih untuk para rombongan selain 7 orang terpilih itu, yang untuk kali pertama mereka akhirnya melihat langsung bagaimana bentuk wujud dari lelembut yang meneror desanya selama ini. "Minggat!" bentak Ustadz Sukar secara tiba-tiba kepada sosok Marni Wongso itu, yang justru kini malah menjadikannya berbalik menoleh dan memperlihatkan wajahnya. Dan tung tung tung. Tak disangka karena ternyata dari mulut Marni Wongso lah suara kentungan itu berasal. Mulutnya yang mengucap aneh, mengeluarkan suara yang sangat mirip dengan kentungan kayu. "Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus," teriak Pak Cari yang ketakutan dan tunggang langgang meninggalkan rombongan dan memantik suasana menjadi semakin panik dan kacau. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," sentak Pak Lurah yang kini juga berlari menyusul Pak Cari. Semua orang berlari tak tentu arah, kecuali ke-7 orang terpilih itu yang masih bertahan meski kini sambil menutup mata di hadapan Marni Wongso yang terus mengeluarkan suara kentungan dari mulutnya itu. Sampai akhirnya Nyoto memberontak dengan melemparkan garam yang dibawanya ke arah Marni Wongso. "Ah!" teriak Nyoto dengan menutup matanya seraya melempar garam dari bejananya ke arah depan, arah di mana menurutnya Marni Wongso berada. Sepertinya itu berhasil, karena setelah itu suara kentungan langsung terhenti begitu saja, berganti dengan teriakan parau mirip hewan dan disusul dengan rintihan yang sepertinya terdengar semakin menjauh. Di antara rintihan itu perlahan mereka mulai berani membuka matanya dan terlihat cukup samar di sudut gelap depan mereka, Marni Wongso yang berdiri di kejauhan. Lelembut itu merintih dan beberapa saat kemudian menghilang, meninggalkan mereka yang kini lemas dan terengah-engah. Sejenak mereka mencoba untuk menenangkan diri, tampak terlihat jelas wajah-wajah jengah dan putus asa di raut mereka semua. "Iso gendeng dewe suwe-suwe nek koyong ini terus. Bisa gila kita lama-lama kalau begini terus," ucap Pak Gugat seraya memungut pecinya yang sempat terjatuh. Hingga tiba-tiba bersamaan dengan itu, duh, Ustadz Sukar memegang hidungnya yang mengeluarkan darah, disusul dengan dirinya yang kini limbung dan hampir ambruk ke tanah. Beruntung Lek Kantong yang berada di belakangnya langsung sigap menangkap tubuh Ustadz Sukar. "Dewe balik sik wae neng omahe Kang Bari. Kita kembali dulu saja ke rumah Pak Sobari," kata Mas Panggih seraya ikut memapah tubuh Ustadz Sukar. Nyoto awalnya tampak ragu untuk menunda ritual yang hanya tinggal selangkah ini. Namun melihat keadaan Ustadz Sukar yang sepertinya tidak memungkinkan, akhirnya ke-7 orang terpilih itu memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Sobari. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Pak Sobari. Tampak Pak Lurah dan Pak Cari sedang duduk meringkuk di teras bersama adik kandung Mbak Narti dan Pak Kusir. "Haliane donang diki, yang lain pada kemana ini?" tanya Mas Panggih sambil memapah Ustadz Sukar dan mendudukannya di atas tikar di teras itu. Orang-orang yang seharusnya sudah sepakat untuk menjaga rumah Mbak Narti itu tak terlihat satu orang pun. Hingga dengan wajah panik, adik Mbak Narti pun menjawab, "Sami ngoyak Mbak Yukulo. Semua sedang mengejar kakak saya," kata adik Mbak Narti kepada mereka yang baru saja datang. "Ngoyak piye maksudnya? Mengejar bagaimana maksudnya?" tanya Mas Panggih lagi. "Yunarti nembe mawon belajar ngidul. Juk sakniki uang-uang sing wau teng mriki sami ngoyak mriko." Mbak Narti baru saja keluar dan berlari ke arah selatan. Terus sekarang orang-orang yang tadi berada di sini sedang mengejarnya ke sana, kata adik Mbak Narti sambil memegangi lehernya yang sepertinya terluka. Ternyata Mbak Narti sempat menyerang adiknya sendiri sebelum berlari keluar dari rumahnya.
Menurut keterangan adiknya, semua dipicu oleh perdebatan di antara mereka. Mbak Narti yang terus saja menganggap suaminya masih hidup dengan sang adik yang mencoba untuk menyadarkan bahwa Pak Sobari itu sudah meninggal. Hingga berakhir dengan ditusuknya leher adik Mbak Narti menggunakan garpu. Beruntung luka yang dialaminya hanyalah luka gores saja. Dan tak lama setelah itu, orang-orang yang tadi mengejar pun datang dengan menggotong Mbak Narti yang sepertinya tak sadarkan diri. Semaput nengar balai desa, pingsan di depan balai desa, ucap Pak Bagong, salah satu dari rombongan pengejar itu. Mbak Narti pun sudah dibawa masuk dan atas saran dari para warga, ia pun diikat dengan ranjangnya untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi lagi. Semua orang kembali berkumpul di depan rumah mendiang Pak Sobari itu dan tampak tak banyak bicara. Mungkin itu semua karena masing-masing nalarnya yang masih mencoba untuk mencerna ketidakwajaran ini. Terlihat juga adik Mbak Narti yang kali ini ikut berbaur dengan para warga karena setelah penyerangan itu, ia merasa tak nyaman untuk beristirahat di dalam rumah. Sementara itu Ustaz Sukar yang tadi sempat limbung, kini tampak sudah membaik, darah yang keluar dari hidungnya juga sudah berhenti mengalir. Seraya menyesap kopi yang sudah dingin, Ustaz Sukar pun mulai membuka obrolan untuk sedikit memecah kekakuan ini. Lah rombongan sing mau melu dhewe ki do nang ndi yo? Lah rombongan yang tadi ikut dengan kita itu pada kemana ya? Kata Ustadz Sukar dengan daun sirih yang masih menyumbat kedua lubang hidungnya. Koyone wis do melayu bali neng omai dewe-dewe, Kang. Sepertinya sudah pada berlari pulang ke rumahnya masing-masing, Kang. Jawab Pak Carik kini. Demi Tuhan Yesus, kek mau kui aku weruh demit. Sing sakwene iki aku mung krungu suarane, sumpah, ora meneh-meneh. Demi Tuhan Yesus, baru tadi itu saya melihat hantu yang selama ini hanya aku dengar suaranya saja. Sumpah, tidak lagi-lagi, kata Pak Carik lagi dengan mimik wajahnya yang masih terlihat syok. Dan segera disambar oleh Pak Lurah yang sepertinya sudah merasa sedikit tenang. Nggih Mas, rasane jan koyong ngimpi. Punlah menawi boten saged rampung, sesuk kula tak langsung budal wonten kabupaten kota. Kulo ajoken program bedol desa damel dukuh atas niki. Iya Mas, rasanya seperti mimpi. Sudahlah, kalau semua ini tidak bisa diatasi, besok saya akan langsung pergi ke kabupaten kota. Saya ajukan program bedol desa untuk desa dukuh atas ini, kata Pak Lurah saat itu yang segera mendapat penolakan dari ketujuh orang terpilih itu. Penolakan itu pertama kali dilontarkan oleh Ustadz Sukar yang merasa malam ini terjadi sedikit perkembangan karena untuk kali pertama Marni Wongso dibuat menangis di hadapan 7 orang terpilih itu. Lagian pagebluke mawon nggih dereng teko kok Mas Lurah. Tenang mawon, kula yakin kula kalian rencang-rencang didukung kalian para warga mesti saged metu saking masalah niki. Lagian pagebluknya saja belum datang kok Mas Lurah. Tenang saja, saya cukup yakin saya dan kawan-kawan yang didukung oleh para warga pasti bisa keluar dari masalah ini, kata Ustadz Sukar menanggapi usulan dari Pak Lurah. Tak terasa waktu sudah lewat tengah malam, Bejo yang pertama kali mengingatkan bahwa mereka harus menyelesaikan ritual di satu titik batas lagi. Juk kie arek teruske apa ora? Isih kurang sak panggonan meneh lho. Terus ini mau diteruskan apa tidak? Masih kurang satu tempat lagi loh, kata Bejo menyela di sela-sela perbincangan. Oh, yo isih kurang siji. Hanjo ndang budal wae timbang selak saya pengi. Oh iya, masih kurang satu lagi ya. Ayo kita segera berangkat saja daripada nanti semakin malam. Tanggap Nyoto yang segera bangkit dan bersiap. Hingga tak selang beberapa lama, ketujuh orang terpilih itu pun kembali bersiap untuk menyelesaikan ritual ini yang kali ini sepertinya benar-benar hanya mereka lakukan bertujuh saja tanpa orang tambahan. Pak Lurah dan Pak Carik tentu enggan untuk ikut lagi setelah apa yang tadi mereka alami. Pun mriko tak tunggu mriki mawon. Sudah sana kami tunggu di sini saja, kata Pak Lurah di awal keberangkatan 7 orang terpilih itu. Dan mereka pun mulai pergi menuju satu titik batas desa untuk menyelesaikan ritual ini. Hujan rintik sudah mereda, seiring Nyoto, Ustadz Sukar, Lek Sukri, Pak Gugat, Lek Kantong, Mas Panggih, dan Bejo
yang tampak berjalan lagi membelah suasana malam di desa itu. Suwe-suwe rasa wediku kok malih dadi jengkel yo. Lama-lama rasa takut ini kok berubah menjadi kemarahan ya, kata Mas Panggih tiba-tiba di perjalanan itu. Hoo pancen nek dipikir-pikir, ning yo ojo nganti kahanane koyo ngene terus, iso gendeng tenan suwe-suwe. Betul memang kalau dipikir-pikir, tapi ya jangan sampai keadaannya seperti ini terus, bisa gila lama-lama kita, tanggap Lek Kantong saat itu. Perjalanan pun terus berlanjut, yang mana kebetulan dalam rute terakhir ini, mereka lebih banyak berada di wilayah permukiman. Se, tunggu sedelok, aku tak ngunggak bojoku. Sebentar, tunggu sebentar, saya ingin memeriksa istri saya dulu, kata Mas Panggih ketika perjalanan itu kebetulan melewati rumahnya. Mas Panggih pun segera masuk ke rumahnya untuk memeriksa keadaan istrinya yang sedang hamil tua tersebut. Sementara yang lain kini tampak menunggu di depan rumah hingga selang beberapa saat kemudian Mas Panggih keluar lagi dengan membawa klewang yang tergenggam di tangannya. Ngopo nggo kok ngono barang kuwi? Ngapain bawa-bawa itu segala? Ujar Ustadz Sukar yang sedikit keheranan melihat Mas Panggih membawa senjata tajam. Yo gojo-gojo wae. Pokok men, nek mengko lelembut asukai meruhi meneh, tetep tak platon ndase. Ya buat jaga-jaga saja. Pokoknya nanti kalau lelembut anjing itu menampakkan dirinya lagi, tetap akan kubelah kepalanya. Jawab Mas Panggih yang sedikit mengundang gelak tawa dari teman-temannya itu. Mbok pikir, Marni Wongso iso mati ping pindo nek kowe platok ndase. Kamu pikir, Marni Wongso akan mati 2 kali kalau kau bacok kepalanya? Kelakar Lek Sukri dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di titik tempat tujuan dan ritual itu pun segera dilakukan. Seperti biasa, ada sedikit pembeda di ritual terakhir ini, yaitu dengan dibakarnya sabut kelapa dan kemenyan di akhir setelah lemparan garam ke-7 kali. Srek! Suara lemparan garam di akhir ritual itu yang mengenai dedaunan dan segera dilanjut dengan membakar kemenyan. Korek Mas Panggih, pinta nyoto dan dengan segera Mas Panggih pun mendekat. Koyone Marni Gendeng kae wis wedi karo awake dhewe. Sepertinya si Marni Gendeng itu sudah mulai takut dengan kita, kata Mas Panggih seraya memberikan korek api itu kepada Nyoto. Yo muka-muka wae yo. Yah semoga saja, jawab Nyoto seraya memantik apinya dan mendekatkannya ke bibir sabut. Sabut pun mulai membara dan segera ditimpa dengan kemenyan yang mulai meleleh hingga habis. Ritual hari ini selesai. Jo, ndang mulai, ayo segera pulang, ucap Pak Gugat sambil membalikkan badannya. Dan, Allahu Akbar, Pak Gugat terkejut melihat orang yang berdiri tidak begitu jauh di belakangnya. Sopo kai? Sentak Pak Gugat memberitahu kawan-kawannya yang kini juga menoleh. Woi, teriak Mas Panggih seraya mengarahkan cahaya senternya ke arah orang itu, yang kini dibalas dengan panggilan dan lambaian tangan. Tulung, tulung, tulung. Erang orang itu dengan suara dan nada yang sangat akrab di telinga mereka. Hingga diketahuilah orang itu adalah Wak Jumari, seorang pengidap gangguan mental yang tadi pagi diserang oleh Mbak Narti yang kerasukan. Kenapa Wak? Rene, malah ngadeg wae? Kenapa Wak? Sini, malah berdiri saja, teriak Lek Kantong. Tulung, tulung, tulung. Ucapnya dengan nada bicara yang mulai seperti menahan tangis. Kenapa kae Wak Jumari? Kenapa itu Wak Jumari? Kata Ustadz Sukar yang merasa janggal dan kini mendekat menghampiri. Kenapa sampean? Kenapa sampean? Ucap Ustadz Sukar lagi, seraya memegang tubuh Wak Jumari yang terlihat sangat ketakutan. Mbah Mandur, kata Wak Jumari sambil menunjuk ke arah belakang mereka. Mbah Mandur kenapa Kang? Wes to rasa aneh-aneh. Mbah Mandur kenapa Kang? Sudahlah tak usah aneh-aneh, tanya Mas Panggih kini dengan sedikit emosi. Hah, sikilku ora iso obah. Hah, tidak bisa digerakkan. Erang Wak Jumari yang menangis bak anak kecil kehilangan mainannya. Hal ini memang sudah kerap terjadi. Semua orang yang mengenalnya juga sudah hafal
karena di waktu-waktu tertentu, Wak Jumari tiba-tiba akan merasa kakinya tak bisa digerakkan. "Heleh, kumat meneh wong iki. Heleh, kumat lagi orang ini," kata Mas Panggih dengan kesal. Hingga cara ampuh pun dilakukan, yaitu dengan membuatnya terkejut. Blak, Ustadz Sukar dengan tiba-tiba menepuk belakang badan Wak Jumari. "Mari, mari, mari," ucap Ustadz Sukar memberi sugesti sambil menepuk-nepuk kaki Wak Jumari yang dengan ajaibnya membuat kakinya kini kembali bisa digerakkan. "Wes, kenapa Mbah Mandur?" "Sudah, sekarang kenapa Mbah Mandur?" tanya Ustadz Sukar dengan pelan yang segera dijawab oleh Wak Jumari dengan isyarat mencekik dirinya sendiri. "Piye maksudnya? Bagaimana maksudnya?" tanya Pak Gugat akan gelagat Wak Jumari itu. "Mbah Mandur, jawab Wak Jumari sambil kembali lagi mengulangi isyarat gerakannya. Ini jelas bukan berita yang baik yang seketika langsung mereka sadari. Jangan-jangan batin mereka semua yang kini mulai lebih menekan Wak Jumari untuk memberi penjelasan yang lebih gamblang. Hingga pada akhirnya Wak Jumari meraih tangan Ustadz Sukar dan mengajaknya berjalan yang segera diikuti oleh Nyoto, Lek Sukri, Lek Kantong, Pak Gugat, Bejo, dan Mas Panggih. Kini mereka semua berjalan mengikuti Wak Jumari yang akhirnya berhenti di depan rumah Mbah Mandur itu sendiri. Wak Jumari mengajak mereka semua untuk masuk ke halamannya, dan setelah itu ia menunjukkan sesuatu yang berada di batang pohon di depan rumah salah satu sesepuh desa itu. Dan disinilah mereka baru mengerti apa arti isyarat dari Wak Jumari tadi yang ternyata benar mengartikan sebuah keburukan. Karena di atas pohon mangga yang tak begitu tinggi itu, di salah satu batangnya, Mbah Mandur menggantung dirinya. "Ya Allah," ucap Mas Panggih begitu melihat itu dan langsung berlari untuk menahan tubuh Mbah Mandur. Terlihat sebuah kejanggalan dengan penampakan sekilas tubuh Mbah Mandur yang menggantung di atas pohon itu karena tampak posisi kedua tangan Mbah Mandur yang seperti berusaha menahan lilitan tali yang menjerat lehernya. Apakah ini cara bunuh diri yang wajar? Entahlah. Lagi pula saat itu tentu mereka tak mempunyai pikiran sejauh itu, yang ada hanyalah kepanikan. Suasana saat itu tentu tak bisa dijelaskan. Bagai disambar petir di kelopak mata, Mbah Mandur yang tadi sore terlihat baik-baik saja, sekarang sudah pergi dengan cara yang seperti ini. Bejo dan Nyoto segera berlari keluar dari halaman dan mengetuk setiap pintu yang mereka temui untuk mengabarkan hal ini. Dan tak membutuhkan waktu lama di sepertiga malam itu untuk membangunkan para warga yang satu persatu mulai berdatangan dan memenuhi halaman rumah Mbah Mandur untuk menyaksikan pemandangan yang sangat miris itu. Bunuh dirinya Mbah Mandur tentu membuat geger seluruh desa. Sesepuh yang dikenal sangat taat beragama itu harus mati dengan cara yang seperti ini. Rasanya tak mungkin beliau melakukan perbuatan itu. Tapi pada kenyataannya, inilah yang terjadi. Sudah 4 hari berlalu sejak kematian Mbah Mandur dan sudah 4 malam pula, ke-7 orang terpilih itu tak lagi melakukan ritual hariannya. Bukan tanpa alasan, semua itu dikarenakan oleh 6 dari ke-7 orang terpilih itu yang tiba-tiba saja jatuh sakit. Dan di antara ke-7 orang terpilih itu kini hanya menyisakan Mas Panggih, si penggerutu ulung yang sampai sekarang masih terlihat baik-baik saja. Berbeda dengan 6 orang lainnya yang kini limbung dengan sakit yang cukup aneh, di mana setiap mulai masuk waktu maghrib, Nyoto, Ustadz Sukar, Lek Kantong, Bejo, Pak Gugat, dan Lek Sukri akan mendadak demam dan mulai memuntahkan semua isi perutnya. Itulah alasan mengapa mereka terpaksa menghentikan sementara ritual ini, karena rasanya juga tak mungkin bila Mas Panggih melakukannya seorang diri. Lantas bagaimana keadaan desa sekarang jika ritual itu terhenti? Kalau untuk 4 hari terakhir ini memang tak ada kejadian atau teror apapun dari lelembut itu. Namun tetap saja pada kenyataannya keadaan itu tak bisa merubah mencekamnya suasana desa ini saat malam menjelang. Mungkin menurut para penduduk desa ini, berita kematian dirasa lebih menakutkan daripada sekedar digentayangi lelembut.
Piye keadaane sampeyan saiki Pak Kaum? Bagaimana keadaan Ustadz sekarang? Tanya Mas Panggih siang itu saat ia menjenguk Ustadz Sukar di rumahnya. Yo ngene iki Mas nek awan, ora ketok kaya wong loro, senajan roda lemes mergo kakean muntah-muntah. Ya begini ini Mas, kalau siang tak terlihat seperti orang sakit, walaupun agak lemas karena keseringan muntah, jawab Ustadz Sukar. Piye mau bengi, tahlilan ning Mbah Mandur, rame ora? Bagaimana tadi malam, tahlilan di rumah Mbah Mandur, ramai tidak? Ucap Ustadz Sukar mengganti topik pembicaraan. Sepi Pak Kaum, mesake keluargane, wis teko adoh-adoh nanging piye maneh. Wong-wong desa isih padha wedi metu bengi. Sepi Pak Ustadz, kasihan keluarganya sudah datang jauh-jauh, tapi bagaimana lagi, orang-orang desa masih takut keluar malam. Jawab Mas Panggih. Ustadz Sukar tampak sejenak menghela nafasnya dan kembali mengobrol dengan Mas Panggih yang mana inti pokok pembicaraan itu masih berkutat dengan topik Marni Wongso saja. Awak dhewe wis patang wengi lho Pak Kaum, orang lakoni beteng desa, apa ya rapopo. Kita sudah 4 malam lho Ustadz tidak melakukan ritual benteng desa itu. Apakah tidak apa-apa? Kata Mas Panggih menyela Ustadz Sukar yang sedang berbicara. Nyatane wis pirang-pirang dina iki ra ono apa-apa to Mas. Teko pasrah wae karo sing kuwasa, sing penting dhewe wis usaha. Nyatanya sudah beberapa hari ini tak ada apa-apa to Mas. Kita pasrahkan saja kepada yang kuasa. Yang penting kita sudah berusaha, jawab Ustadz Sukar. Mas Panggih hanya mengangguk saja dengan wajahnya yang seketika berubah menjadi agak gelisah. Ustadz Sukar yang memahami itu pun segera menguatkannya. Wes Mas, teko tenang. Di antara awak dhewe kabeh, koyone sampeyan sing paling kuat. Nyatane mung sampeyan sing ora diwenehi loro. Sudah Mas, tenang saja. Di antara kita semua, sepertinya sampeyanlah yang paling kuat. Karena nyatanya hanya sampeyan yang tidak dikasih sakit. Kata Ustadz Sukar menenangkan Mas Panggih. Wes mbuhlah Pak Kaum, teko lakoni wae. Aku tak pamit sik nek ngono, tak nang Mas Nyoto, tak ngaruhke kahanane. Sudah, entahlah Pak Ustadz, jalani saja ya. Saya pamit dulu kalau begitu, mau ke rumah Mas Nyoto melihat keadaannya, jawab Mas Panggih seraya berpamitan. Mas Panggih pun berjalan menuju rumah Nyoto dengan sedikit lesu, sesekali ia tampak membenarkan posisi golok yang terselip di pinggangnya, seraya menyapa orang-orang yang ia lewati dengan nada sedikit malas. Hingga sejenak langkahnya dibuat terhenti ketika ia melewati rumah mendiang Pak Sobari. Mas Panggih terlihat memandang rumah itu dengan keheranan. Temboknya kok sudah berlumut saja? Batin Mas Panggih mengernyitkan dahinya. Memang cukup janggal, rumah mendiang Pak Sobari yang baru kosong sekira 4 hari yang lalu itu, kini sudah tampak berlumut seperti rumah yang telah ditinggalkan berbulan-bulan. Apakah saya tidak salah lihat? Batin Mas Panggih lagi seraya mendekati teras rumah itu dan mencolek temboknya dengan jentik jarinya. Apa mergo mongso rendeng iki yo? Apa karena musim hujan ini ya? Ucapnya membisik dan hampir bersamaan dengan itu tiba-tiba gubrak, gubrak. Terdengar suara gaduh dari dalam rumah almarhum Pak Sobari itu yang seketika membuat Mas Panggih terkejut dan sedikit memundurkan langkahnya. Sika, opo kai? Bedebah, apa itu? Ucapnya terkejut. Ia sempat bergidik, namun namanya Mas Panggih memang tidak mudah untuk ditakut-takuti. Karo meneh, awan-awan, mosok ono demit. Lagi pula siang-siang gini masa sih ada hantu? Ucapnya yang malah mendekat dan kini mulai menerawang ke dalam rumah melalui kaca jendela. Dengan jangkauan penglihatan yang terbatas, Mas Panggih mencermati ruangan yang ada di depannya melalui kaca jendela. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan dari mana mestinya suara gaduh itu berasal. Ah, tikus paling, katanya sambil memeriksa melihat ke sudut lain. Tapi belum 3 detik saja ia berkata, tiba-tiba ada sosok yang berjalan pelan lewat depan matanya. Sosok itu tak menoleh, hanya lewat begitu saja, tak menghiraukan Mas Panggih yang sedang mengintip dari luar jendela. Bajingan, kata Mas Panggih yang mundur dan terjengkang di lantai teras. Celeng, mosok demit awan-awan ngene.
Tapi, masa hantu siang-siang begini? Batinya seraya bersiap hendak mencabut golok di pinggangnya. Hingga kebetulan saja ada tetangga yang lewat dan melihatnya. "Kenapa Mas Panggih?" ucap orang itu menghampiri dan memberikan tangannya untuk menarik Mas Panggih. "Ora popo Kang, ora popo. Tidak apa-apa Kang, tidak apa-apa," jawab Mas Panggih dengan nafas yang terengah-engah dan langsung pergi begitu saja meninggalkan orang itu. Ia berlari menuju rumah Nyoto dan langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu, membuat Nyoto yang tengah menyesap teh di ruang tamu agak sedikit kaget. "Onopo to Mas Panggih? Ada apa to Mas Panggih?" tanya Nyoto keheranan. "Mbak Narti rak ning omah to Mas?" "Mbak Narti tidak di rumah to Mas," kata Mas Panggih. "Mbak Narti, bojone Pak Sobari, wis kowe mulih to wingi-wingi karo keluargane, wis patang dino iki. Emangnya kenapa?" "Mbak Narti, istrinya Pak Sobari, kan sudah dibawa pulang oleh keluarganya kemarin-kemarin, sudah 4 hari ini. Memangnya kenapa?" tanya Nyoto kepada Mas Panggih. "Aku weruh wong wedok ning omah kuwi. Aku melihat seorang perempuan di rumah itu," ucap Mas Panggih. "Hah? Mosok sih? Ra mungkin Mas, iki kunci omai wae dititipno ning aku." "Hah? Masa sih? Tidak mungkin Mas, ini kuncinya saja dititipkan ke saya," tanggap Nyoto seraya berdiri dan mengambil kunci rumah Pak Sobari yang dititipkan kepadanya. "Wah, jelas ra beres iki. Wah, jelas tidak beres ini," kata Mas Panggih setelah tahu bahwa kunci rumah itu dititipkan ke Nyoto. "Onopo to Mas Panggih? Ada apa sih Mas Panggih?" tanya Mbak Surti, istri Nyoto yang keluar dari dalam rumah. "Rapopo kok yu, paling aku mung salah weruh, mau koyono uang wedok ning omahe Kang Bari." Tidak apa-apa kok Mbak, paling tadi saya cuma salah lihat saja. Seperti ada wanita di dalam rumah Pak Sobari," jawab Mas Panggih sedikit menutupi. "Apa meh telii wae Jo? Apa mau tengok saja yuk?" potong Nyoto mengajak Mas Panggih untuk melihat dan masuk ke dalam rumah Pak Sobari. "Wah, ra usah. Emangnya sampean saiki wis sehat, Pok?" "Wah, tidak usah. Memangnya sampean sudah sehat?" ucap Mas Panggih mempertanyakan kesehatan Nyoto. Dan seperti yang dirasakan oleh Ustadz Sukar dan yang lain, Nyoto kurang lebih juga mengutarakan keadaan yang sama, di mana demam, mual, dan meriang itu akan ia rasakan ketika hari mulai menjelang petang. "Kok iso podo ngono yo? Neng opo sampean ngrasane iki aneh? Kok bisa sama begitu ya? Tapi apakah sampean merasa kalau semua ini janggal?" tanya Mas Panggih yang sebelum sempat dijawab oleh Nyoto, pembicaraan itu pun terpotong oleh seseorang yang datang. Orang itu adalah istri Lek Sukri. Sambil menggendong anjar anaknya, ia terlihat panik dan menangis, memberitahu bahwa suaminya tengah mengamuk di rumah. Tolong Mas, Kang Sukri ngamuk ning omah, wedhuse dipateni kabeh. Tolong Mas, Kang Sukri mengamuk di rumah, kambing-kambingnya dibunuh semua," ucap istri Lek Sukri dengan gagap seraya mengusap air matanya. "Hah?" respon Nyoto, Mbak Surti dan Mas Panggih terperanjat dari tempat duduknya. "Ngamuk piye yu? Mengamuk bagaimana Mbak?" kata Mas Panggih. "Wes sampean-sampean teko rono sik wae." "Sudah, kalian kesana dulu saja," kata istri Lek Sukri mengajak mereka untuk segera melihat apa yang terjadi. Mas Panggih dan Nyoto pun bergegas berlari menuju rumah Lek Sukri hingga ketika mereka sampai, terlihatlah pemandangan yang cukup aneh dan mengganggu. Lek Sukri tengah duduk di depan rumahnya dengan kelewang yang berlumuran darah dan 4 kepala kambing yang disusun rapi di dekatnya. Ia duduk tanpa ekspresi, pandangannya kosong menerawang dengan bajunya yang dipenuhi oleh bercak-bercak darah. "Lek," panggil Mas Panggih mengendap di kejauhan. Lek Sukri tak bergeming dan kini malah tersenyum-senyum sendiri sambil mengetuk-ngetukkan kelewang yang digenggamnya ke permukaan tanah di depannya. Lek, nang opo sampean?" Lek, kenapa sampean?" kata Mas Panggih sedikit mengeraskan suaranya. Tetap saja ia tak peduli, orang-orang pun mulai berdatangan dan mengatakan hal yang sama kepada Lek Sukri. "Nyebut Lek, nyebut," teriak mereka.
Hingga akhirnya ketika istrinya berbicara, barulah ada respon dari Lek Sukri. "Astagfirullah, sadar Pak, nyebut," teriak istrinya yang seketika membuat Lek Sukri berdiri. Tubuhnya gemetar dan kini menangis meminta tolong. Tolong, aku raiso ngendalekke. Tolong, aku tidak bisa mengendalikan," kata Lek Sukri kini sambil menangis. Bruk, tubuh Lek Sukri tiba-tiba terjongkok dengan posisi satu tangannya yang menapak tanah, seperti bersiap akan dipotong oleh satu tangannya lagi yang menggenggam klewang. Tolong, teriak Lek Sukri berusaha menahan klewang itu memotong tangannya sendiri. Semua orang panik dan semakin berteriak mencegah Lek Sukri untuk tidak melakukan hal itu. Tapi tidak dengan Mas Panggih dan Nyoto yang kini mencoba untuk mendekati Lek Sukri. Dan di detik-detik klewang itu hendak terayun ke tangan Lek Sukri, di antara teriakan semua orang yang semakin meninggi, Mas Panggih pun berteriak. "Heh, eling Lek, anakmu isih cilik. Heh, ingat Lek, anakmu masih kecil," teriak Mas Panggih tiba-tiba yang seketika membuat semua orang di situ terdiam. Teriakan itu berhasil menghentikan Lek Sukri mengayunkan klewangnya, namun kini membuatnya berdiri dan menatap aneh ke semua orang. "Duduh Lek Sukriman iki, bukan Sukriman ini," kata Nyoto membisik kepada Mas Panggih. "Sopo kowe? Siapa kamu?" sentak Nyoto kepada Lek Sukri yang kini mulai tersenyum aneh. "Sopo kowe? Hihihihi, didikane Karso Tamrin pancen padha wae, ora ana sing sopan karo Kanjeng Ratu kok. Sopo kowe? Hihihihi. Siapa kamu? Hihihihi. Anak didik Karso Tamrin memang sama saja, tidak ada yang sopan dengan Kanjeng Ratu kok. Siapa kamu? Terdengar suara perempuan tua yang keluar dari mulut Lek Sukri. Duh, batin Nyoto seraya sedikit memundurkan langkahnya setelah menyadari sepertinya Marni Wongso kini merasuki tubuh Lek Sukri. "Metu kowe, apa ora cukup lehmu njupuk ketentraman desa iki? Keluar kamu, apa tidak cukup kamu mengambil ketentraman desa ini?" sentak Nyoto kembali. "He, ora cukup piye? Wong aku bae durung jupuk apa-apa. Kabeh wong sing wingi mbok pendem kuwi mati mergo wedi karepe dhewe. Senajan kuwi pancen aku sing ngongkon. Hihihihi. Semua orang yang kemarin kalian kuburkan itu mati karena ketakutannya sendiri. Walaupun itu memang saya yang menyuruhnya. Hihihihi," jawab lelembut itu melalui tubuh Lek Sukri. "Nek pancen ngono, terus apa sing arep mbok gawe ning roko iku? Kalau memang begitu, terus apa yang hendak kamu lakukan kepada tubuh itu?" ucap Nyoto lagi mempertanyakan apa yang barusan akan Marni Wongso perbuat kepada raga Lek Sukri itu. Namun tak ada respon dan jawaban selain tawa dari lelembut biadab itu, yang justru kini malah terlihat marah dan mulai mengangkat klewang yang digenggamnya, membuat suasana yang sempat hening kini kembali riuh. Dan suasana menjadi semakin panik ketika tiba-tiba saja senjata tajam itu perlahan mulai didekatkan ke telinga Lek Sukri. Dan kres, goresan pertama menyentuh telinga kanannya membuat orang-orang semakin berteriak. "Eling Kang, eling, ya Allah, Allahu Akbar," teriak orang-orang yang menyaksikan itu. Kres, goresan kedua mulai memotong setengah telinga Lek Sukri yang kini malah tampak tersenyum seperti tak merasakan apapun. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," orang-orang yang semakin berteriak. Hingga di antara jeda menuju goresan ketiga, Mas Panggih pun tiba-tiba maju mendekat dan memukul wajah Lek Sukri. Plak, pukul Mas Panggih dengan cukup keras sampai membuat Marni Wongso yang tengah merasuki temannya itu jatuh terhuyung dan tanpa sengaja membuat klewangnya terlempar dari genggamannya. Namun masih dengan seringai anehnya dan darah yang kini mengucur dari telinganya yang hampir terpotong itu, Lek Sukri kembali bangkit dan hendak mengambil klewangnya lagi. Tapi dengan sigap Mas Panggih bersama Nyoto langsung maju dan memegangi tubuhnya Lek Sukri yang kerasukan itu.
Lek Sukri teriak dan memberontak, tenaganya sangat kuat hingga membuat Mas Panggih yang bertubuh besar itu sempat terlempar karena didorongnya. Celeng malah do nonton, Rene Rewangi. Babi, jangan lihat saja, sini bantuin. Teriak Nyoto yang sudah payah kepada orang-orang yang terlihat hanya berdiri melihat kejadian itu. Sekira 7 orang kini maju dan memegangi lagi tubuh Lek Sukri, itu pun mereka juga kewalahan. Hingga untungnya Ustadz Sukar datang, barulah dengan ayat-ayat doa yang dibaca olehnya, membuat sedikit kesadaran Lek Sukri mulai kembali. Tolong, 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 erang Lek Sukri kini yang mulai sedikit sadar. Di sini kepala dan otak Lek Sukri mungkin sudah sadar, tapi sepertinya tidak dengan tubuhnya yang seakan masih dikendalikan oleh sesuatu yang merasukinya. Tolong, 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 erang Lek Sukri lagi semakin keras dengan tubuhnya masih terus memberontak. Tolong, patenono aku wae. Tolong bunuh saja aku, erang tangis Lek Sukri yang merasa tak bisa mengendalikan tubuhnya yang terus menggelincang. Lawan Lek, lawan. Eling anak bojomu Lek. Lawan Lek, lawan. Ingat anak istrimu Lek. Teriak Mas Panggih di antara orang-orang yang memegangi. Hingga beberapa menit kemudian Lek Sukri pun mendadak terdiam, kepalanya menunduk lemas di tengah orang-orang yang menahan tubuhnya itu. Seiring dengan kepanikan yang kini perlahan mulai mereda, Lek Sukri masih berdiri dan lunglai dengan tubuhnya yang masih ditopang oleh beberapa warga. Lek, Lek, kata Nyoto sambil sedikit menampar pelan pipi Lek Sukri. Namun ia tak kunjung sadar, sementara darah dari telinganya yang hampir terlepas itu terus mengucur. Tulung, golek kendaraan, iki kudu gawani rumah sakit. Tolong cari kendaraan, ini harus segera dibawa ke rumah sakit, ucap Ustadz Sukar kini kepada orang-orang. Mas Panggih segera berlari menuju rumah Pak Care, satu-satunya orang yang memiliki mobil di desa ini. Hingga tak selang beberapa lama kemudian, datanglah ia bersama Yosep, anak Pak Care dengan mobilnya. Lek Sukri langsung dibawa ke puskesmas terdekat dan segera mendapat penanganan. Beruntung mereka datang tepat waktu, sampai akhirnya dengan 13 jahitan, telinga Lek Sukri yang hampir terlepas itu akhirnya bisa disatukan kembali. Di bilik klinik puskesmas itu, Lek Sukri mulai sadar dengan penglihatannya yang masih kabur. Ia melihat Yosep, Mas Panggih, Nyoto, dan Ustadz Sukar yang tampak berdiri menungguinya di ruangan itu. Kang, ucap Lek Sukri lirih membuat mereka yang ada di dalam ruangan kini mendekatinya. Piye Lek, apa sing mbok rasake? Bagaimana Lek, apa yang kamu rasakan? Tanya Ustadz Sukar seraya memegang kaki Lek Sukri. Anjar karo bojoku piye? Anjar dan istriku bagaimana? Ucap Lek Sukri kini mempertanyakan bagaimana keadaan anak dan istrinya. Aman kok Lek, tenang wae. Saiki sing penting sampeyan wis rapopo. Aman kok Lek, tenang saja. Sekarang yang terpenting dirimu baik-baik saja. Selama Mas Panggih kepada Lek Sukri. Lek Sukri menghela nafas lega walaupun setelah itu tampak terdiam gelisah. Sepertinya ia belum sanggup merangkai kata untuk menceritakan bagaimana kejadian itu berawal. Mas Panggih, Nyoto, dan Ustadz Sukar juga mengerti keadaan itu. Mungkin beberapa saat, Lek Sukri harus diberi ruang untuk menenangkan dirinya atas apa yang tadi ia alami. Sejenak suasana di ruangan itu pun tampak hening, hingga tak selang beberapa lama, Lek Sukri pun bangkit dari tempat rebahnya dan mengajak mereka untuk pulang. Aku pengen muleh, aku ingin pulang, ucap Lek Sukri setelah beberapa saat terdiam. Sampean wis rapopo tenan Lek? Sampean benar-benar sudah tidak apa-apa Lek? Tanya Nyoto sambil mendekat dan membantu Lek Sukri untuk duduk. Rapopo lah, aku rapopo. Tak apalah, aku tidak apa-apa, jawab Lek Sukri lagi dengan wajahnya yang terlihat pucat. Dan setelah terjadi sedikit pembicaraan, keluarlah mereka dari bilik klinik itu. Dengan lunglai, Lek Sukri tampak dipapah berjalan menuju mobil untuk pulang. Singkat cerita, sesampainya mereka yang tentu langsung menuju rumah Lek Sukri,
Tampak di sana Pak Gugat, Lek Kantong, dan Bejo sudah menunggu di depan rumah. Istri Lek Sukri yang tengah menggendong anaknya langsung berlari mendekat saat mobil yang membawa suaminya itu tiba di depan rumahnya. "Ora popo toh Pak, kamu tidak apa-apa kan Pak?" kata istri Lek Sukri dengan matanya yang berkaca-kaca. Ora popo kok Bune." Tidak apa-apa kok Bune," jawab Lek Sukri dengan sedikit gagap dan bingung seraya meringis menahan perih luka di telinganya. Lek Sukri kembali dipapah untuk masuk ke dalam rumahnya. Langkahnya sempat terhenti ketika ia melihat kepala-kepala kambing yang berserak di depan rumahnya. Ia sepertinya ingat betul bahwa dengan tangannya lah kambing-kambing itu terpotong kepalanya. Hanya saja saat itu raga Lek Sukri benar-benar sudah setengah dikuasai oleh lelembut yang mereka yakini kuat adalah Marni Wongso itu. "Aku mau raiso ngendalik ke tenan. Saya tadi benar-benar tidak bisa mengendalikan," ucap Lek Sukri menyesal saat melihat semua kambing miliknya terpenggal oleh tangannya sendiri. Wes, sampean mlebu sik wae." Sudah, sampean masuk dulu saja," ucap Ustadz Sukar yang saat itu memapah Lek Sukri berjalan seraya memberi isyarat kepada yang lain untuk membereskan semua pemandangan tak lazim itu. "Singkir kesek wae opo dibuang?" "Singkirkan dulu saja atau dibuang," bisik Ustadz Sukar menyuruh teman-temannya untuk menyingkirkan kepala-kepala kambing itu. Singkat cerita, setelah masuk ke dalam rumahnya, Lek Sukri segera dibersihkan, tubuhnya diseka dengan air hangat, bajunya yang berlumuran darah pun juga diganti, namun tatapannya kini kosong, seperti menyiratkan sebuah trauma. "Ojo podo mulih sik yo Kang, aku isih wedi nek ono opo-opo. Jangan pada pulang dulu ya, saya masih takut kalau terjadi apa-apa," kata istri Lek Sukri kepada mereka yang berada di situ. "Ho'o Mbak Yu, tenang wae." "Iya Mbak Yu, tenang saja," jawab Pak Gugat mewakili semua. Setelah bersih, Lek Sukri pun kini didudukkan di ruang tamunya. Wajahnya mulai tampak tak nyaman, ia terlihat tidak fokus, pandangan matanya selalu waspada memeriksa di sekitarnya, melirik ke kanan dan ke kiri, seakan sedang ketakutan akan sesuatu. "Nang opo sampean Lek? Kenapa sampean Lek?" tanya Mas Panggih kini sambil menepuk bahunya dengan sedikit kencang. Plak, membuat Lek Sukri seketika terkejut. "Heh?" tanggap Lek Sukri seperti tak menyimak. "Nang opo sampean Ki? Kenapa sampean itu?" tanya Mas Panggih sekali lagi. Hingga setelah itulah Lek Sukri perlahan mulai bisa bercerita. Baginya semua terjadi begitu cepat dan tak masuk akal. Berawal ketika Lek Sukri yang tengah mengasah kelewangnya di belakang rumah, tiba-tiba merasa emosi dengan kambing-kambingnya yang terus bersuara. Seharusnya itu biasa saja. Tapi entah mengapa suara kambingnya itu seperti merasuk bising ke dalam otaknya. Barulah setelah itu muncul amarah yang tak tertahankan untuk membuat suara bising itu menghilang, hingga terjadilah pemenggalan itu. Sepertinya menurut Lek Sukri, di ayunan kelewang pertamanya menyentuh satu kambingnya, ia sempat sadar dan berkata, "Apa yang telah saya lakukan?" Namun tiba-tiba saja semuanya berubah menjadi tak terkendali. Secara membabi buta, Lek Sukri mengamuk kambingnya menggunakan kelewang itu dengan kesadaran pikiran dan penglihatannya yang kadang hilang dan kadang tiba-tiba kembali. Itu pun tak cukup mampu untuk menahan dan mengendalikan tangan dan tubuhnya yang seperti bergerak sendiri menghubak-habik ke arah kambingnya itu. Istrinya yang mendengar kegaduhan itu pun segera memeriksa ke belakang, dan terlihatlah Lek Sukri yang sudah berlumuran oleh cipratan darah berdiri di antara kambing-kambingnya yang sudah mati tergeletak. "Lungo, pergi," begitulah kata-kata yang terucap dari Lek Sukri ketika melihat istrinya yang menurutnya adalah isyarat kepada sang istri untuk menjauh darinya saat itu. Lek Sukri juga sadar ketika hendak memotong tangannya sendiri. Kali ini dengan sekuat tenaga, ia berusaha untuk menahannya. Namun menurutnya setelah itu semua mendadak menjadi gelap dan ia pun kembali sadar di antara orang-orang yang memeganginya meski kesadarannya hanya sebatas pada mata, mulut, dan pikirannya saja. "Ruwet pokoknya, ruwet,"
kata Lek Sukri yang sudah kehabisan tenaga dan kata-kata lagi untuk menjelaskan semua itu. Mereka yang mendengar penjelasan itu hanya bisa tergumam khawatir menyadari gangguan Marni Wongso sudah sedemikian rupa terlampau jauh. Untung itu hanyalah kambing. Bisa-bisa datang hari di mana Marni Wongso menjadi pembisik untuk membunuh manusia. Semua begitu tidak masuk akal, namun pada kenyataannya inilah yang sekarang terjadi. Sampeyan karo Anjar, sementara mulih ning soran wae Bune. Sampeyan sama Anjar untuk sementara pulang ke Soran dulu saja, Bu. Pinta Lek Sukri beberapa saat setelah itu, yang menyuruh anak dan istrinya untuk pulang ke Soran, nama desa tempat istri Lek Sukri berasal. Mendengar itu dengan tegas, istrinya menolak. Ia merasa tidak sanggup jika meninggalkan suaminya itu di rumah sendiri. Namun Lek Sukri yang masih takut hal seperti tadi akan terjadi lagi pun, bersikeras hingga akhirnya malah memicu perdebatan dengan istrinya. Nek ameh ning Soran, yo ayo mulih bareng. Kalau akan ke Soran, ya ayo kita pulang sama-sama, jawab sang istri yang segera ditengahi oleh Ustadz Sukar. Ho oleh koyone luwih becik sampeyan mulih sik wae ning Soran. Soale nek sampeyan ning omah dhewe, malah ra ono sing ngawasi umpama ono apa-apa. Iya, Lek, sepertinya lebih baik sampeyan pulang ke Soran dulu saja. Soalnya kalau sampeyan di rumah sendirian, malah tidak ada yang mengawasi seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, kata Ustadz Sukar menengahi perdebatan itu. Apa meneh saiki sampeyan durung bener-bener pulih. Eleng lo, bubar maghrib dhewe kabeh mesti kelaran. Apalagi sekarang sampeyan juga belum benar-benar pulih. Ingat juga loh, setiap habis maghrib kita semua pasti kesakitan. Timpal Ustadz Sukar lagi mengingatkan akan serangan sawan aneh yang dialami para orang-orang terpilih setiap petang menjelang yang sudah terjadi beberapa hari terakhir ini. Ya wes nek ngono, aku karo anak bojoku tak melu mulih ning Soran dino iki. Ya sudah, kalau begitu saya akan ikut pulang ke Soran dengan anak istri hari ini juga. Tanggap Lek Sukri yang mulai menyadari bahwa dengan keadaannya sekarang rasanya tak mungkin ia bisa bertahan sendiri. Jeh Lek, mangke kula sing dereke wonten Soran. Iya Lek, nanti saya yang akan mengantar ke Soran. Selo Yosep anak Pak Carik yang sedari tadi masih berada di situ. Singkat cerita, petang pun menjelang, dan seperti yang telah terjadi sebelumnya, sawan aneh pun mulai bereaksi dengan orang-orang terpilih itu. Nyoto sudah menggigil demam dengan selimut tebal di dalam kamarnya, begitu juga dengan Ustadz Sukar, Lek Kantong, Bejo, dan Pak Gugat, yang kurang lebih juga merasakan hal yang sama. Teruntuk Lek Sukri saat itu tidak diketahui dengan pasti, karena sesuai apa yang ia dan keluarganya sepakati tadi siang, Lek Sukri dan istrinya sudah pergi dari desa ini pulang ke tempat keluarga istrinya. Saat ini yang tersisa hanyalah Mas Panggih, satu-satunya dari orang-orang terpilih itu yang tak terkena serangan sawan Marni Wongso. Ia sendiri juga tak tahu mengapa di antara semua kawannya, hanya dia yang masih baik-baik saja. Malam itu tampak Mas Panggih tengah menghisap rokok di ruang tamunya, pikirannya menerawang, mencoba mengakalnya apa yang terjadi pada Lek Sukri siang tadi. Tuno gede yo kae Lek Sukri, weduse lemu-lemu dipateni kabeh. Rugi besar itu Lek Sukri, kambingnya yang gemuk-gemuk itu dibunuh semua, kata Mas Panggih ke awang-awang, seraya mengepulkan asap dari tembakaunya. Tak lama setelah itu istrinya keluar membawa secangkir kopi, membuat Mas Panggih buru-buru mematikan bara rokoknya. Loh, kok dimatiin sih rokoknya, Mas? Ucap istrinya yang tengah hamil besar itu sambil meletakkan cangkir kopi di meja ruang tamu. Jarene Mbah Dimah karo Bu Bidan, wong meteng kuwi ora oleh kena abluk rokok, Dek. Mengko bayine ndak penyakitan. Katanya Mbah Dimah sama Bu Bidan, orang hamil itu tidak boleh terkena asap rokok, Dek. Nanti bayinya bisa penyakitan. Jawab Mas Panggih bersamaan dengan istrinya yang mulai duduk di sampingnya. Oh ngono. Jenengan ki mau omong-omongan karo sapa to, Mas? Aku kok kaya krungu rengeng-rengeng. Oh begitu. Jenengan itu tadi ngomong sama siapa to, Mas? Saya kok kayak dengar samar-samar, tanya istri Mas Panggih. Ora kok, Dek. Mung kelingan mau awan kuwi.
Pas Lek Sukri nyurupi ngamuk, peduse dipateni kabeh. Tidak kok Dek, cuma teringat tadi siang itu, waktu Lek Sukri kerasukan, ngamuk dan membunuh semua kambingnya, kata Mas Panggih. Ho'oh, aku mau yo krungu Mas. Jari uwong-uwong muni kesambet setane kali lanang kuwi ho'oh. Sopo jenenge ah? Iya sih, tadi aku juga mendengar. Kata orang-orang kesambet setannya kali lanang ya. Siapa namanya ah? Ucap sang istri. Marni Wongso, timpal Mas Panggih. Ho'oh Marni Wongso, emang sopo to kuwi Mas? Seprono seprene jenengan muter-muter desa, tapi aku kok ra tau krungu kaya wong-wong. Iya Marni Wongso, emang siapa sih dia Mas? Selama ini jenengan muter-muter desa, tapi aku kok tidak pernah dengar seperti orang-orang, kata sang istri yang seketika membuat Mas Panggih terheran-heran. Sampeyan ra tau krungu suarane? Dirimu tak pernah mendengar suaranya, kata Mas Panggih mengernyitkan dahinya. Ora ki Mas, tenan ora. Sing jare uwong-uwong sok ngekek muter desa, aku yo ora tau krungu ki. Tidak itu Mas, benar-benar tidak. Yang kata orang-orang dia suka ketawa keliling desa, aku sekalipun tidak pernah mendengarnya. Jawabnya membuat Mas Panggih semakin heran mengetahui fakta baru ini. Karo meneh nek aku krungu, lah yo aku rani gelem to, saben wengi ditinggal dhewe ning omah. Lagi pula seandainya aku mendengarnya, aku pasti tak akan mau toh setiap malam selalu ditinggal di rumah sendiri, kata istri Mas Panggih lagi. Ya malah apik toh nek ngono. Tur genah demite mesti wedi nek tak ganden dase. Ya malah baik kalau begitu toh. Lagi pula hantunya pasti takut saya godam kepalanya. Canda Mas Panggih kepada sang istri. Obrolan itu pun tak berlangsung lama karena beberapa saat kemudian istri Mas Panggih beranjak masuk ke kamar untuk istirahat, meninggalkan suaminya itu di ruang tamu untuk menghabiskan secangkir kopinya. Kono Dek, nek meh mlebu kamar, aku tak ngentekke kopi sik. Sana Dek, kalau mau masuk kamar, nanti saya menyusul kalau kopi ini sudah habis, kata Mas Panggih seraya istrinya yang mulai berjalan masuk ke kamarnya. Menit demi menit pun berlalu, seiring hisapan rokok dan sesapan kopi Mas Panggih, pikirannya masih selalu melulu tentang itu, hingga terbersit kata dari istrinya tadi, yang mengaku sama sekali tak pernah mendengar pekik tawa dedemit bedebah itu. Ditambah dengan kata-kata Marni Wongso tempo hari, saat merasuki Mbak Narti, yang mana ia berkata ingin meminta satu wanita hamil di desa ini. Jangan-jangan istriku memang sengaja tak disentuh untuk diambil nanti, pikirnya tiba-tiba terlampau macam-macam. Ah, ora mungkin, ojo nganti. Ah, tidak mungkin, jangan sampai, tampiknya segera. Ia pun kembali menghisap rokoknya yang tinggal beberapa garis itu untuk mengalihkan pikiran buruknya dan menyeruput sesapan kopinya yang ternyata sudah hampir habis. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah kamar, membuat Mas Panggih seketika beranjak memeriksa. Dan betapa herannya ia ketika memasuki kamar, melihat istrinya duduk di depan cermin sambil menyisir rambutnya. Loh, durung turu to Dek? Loh, belum tidur to Dek? Kata Mas Panggih sambil mendekat. Istrinya diam tak menjawab dan masih terus saja menyisir rambutnya di depan cermin itu. Bahkan ketika Mas Panggih menyentuh pundaknya, tetap saja ia tak bergeming. Membuat Mas Panggih seketika mulai berpikiran macam-macam. Waduh, batin Mas Panggih seraya sedikit memundurkan langkahnya. Dek, panggil Mas Panggih lagi, yang mana itu tetap saja tak membuat istrinya menanggapi itu. Sampai akhirnya entah akal dari mana, Mas Panggih pun seketika kini berkata lagi, namun dengan pertanyaan yang berbeda. Sopo kowe? Siapa kamu? Ucap Mas Panggih seketika. Barulah di sini kejanggalan yang Mas Panggih rasa akhirnya terlihat juga. Karena beberapa saat setelah panggilan itu, sang istri kini merespon dengan sangat aneh. Masih sambil menghadap cermin, istri Mas Panggih menjawab panggilan dari suaminya itu dengan gumaman nyanyian bernada Jawa yang tentu itu semakin mempertebal kejanggalan ini. Heh, ngopo kowe rene-rene? Heh, ngapain kamu kesini? Sentak Mas Panggih yang nyalinya mulai tergoncang.
Nyanyian itu seketika terdiam, dan dengan lamban istri Mas Panggih mulai berdiri perlahan dan membalikkan badan. Matanya kini menatap tajam ke arah Mas Panggih, membuatnya kini semakin memundurkan langkahnya hingga mendekati ambang pintu. "Lungo kowe sekoro ke bojoku, pergi kamu dari raga istriku," kata Mas Panggih lagi dengan terbata, yang mana itu hanya dibalas dengan seringai. Mas Panggih yang sempat agak ciut, secara tiba-tiba nyalinya terpantik ketika melihat perut istrinya yang besar. Jangan sampai dedemit itu mengapa-apakan istriku dan bayi yang sedang dikandungnya. Batin Mas Panggih yang tak lama setelah itu berteriak dengan lebih berani. "Metu kowe marni wongso, metu saka raga kuwi. Nek nganti ono opo-opo karo anak lan bojoku, omahmu bakalan tak obrak-abrik. Keluar kamu marni wongso, keluarlah dari raga itu. Jika terjadi apa-apa dengan anak dan istriku, akan kuobrak-abrik rumahmu," sentak Mas Panggih dengan lantang seraya mendekati tubuh istrinya dan memegang kencang kepalanya. Hingga entah bagaimana yang terjadi, yang jelas tak lama setelah itu, istrinya pun terkulai dan jatuh di papahan Mas Panggih. "Dek," ucap Mas Panggih yang menangkap tubuh istrinya yang hampir terjatuh itu. Namun ketika tubuh sang istri hendak Mas Panggih naikkan ke atas ranjang, sesuatu yang tidak diinginkan pun akhirnya terjadi. Ketika tanpa sengaja, tangan Mas Panggih merasa terbasahi oleh sesuatu yang berasal dari belakang tubuh istrinya. "Ya Allah," ucap Mas Panggih ketika mengetahui sesuatu itu adalah darah yang keluar dari kemaluan istrinya. Tubuh Mas Panggih gemetar, pikirannya semakin kacau, melihat darah yang keluar seperti semakin deras. Ia letakkan tubuh istrinya di atas ranjang dan ia pun duduk sejenak di samping istrinya sambil memukuli kepalanya sendiri. "Bajingan," ucapnya sambil masih memukuli kepalanya sendiri. Amarahnya sudah tak terbendung, tapi sang istri tetap harus segera mendapatkan bantuan. Ia pun segera keluar dari rumahnya dan berlari menuju Mbah Dimah dan bidan desa untuk memberitahukan hal ini. Beruntung malam itu belum begitu larut, sehingga tak butuh waktu lama untuk Mas Panggih mencari bantuan. Hingga singkatnya setelah ia kembali lagi bersama Mbah Dimah dan Bu Bidan, istrinya masih bisa terselamatkan meski sepertinya tidak dengan bayi yang dikandungnya. Dan malam itu juga istri Mas Panggih pun dilarikan ke rumah sakit. Marni Wongso 4 selesai di sini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti hingga part ini. Buat tim buru-buru baca kelanjutannya, bisa langsung mampir ke Karya Karsa.